Rasio jumlah dokter per 1000 penduduk yang dianggap kurang menurut WHO itu sebenarnya bukan masalah utama di SDM kedokteran Indonesia. Masalahnya itu banyak yang jadi dokter tapi nggak berminat pada manusia, kesehatan. Banyak juga seperti contoh lain yang jadi hakim tapi nggak minat pada keadilan. Yang jadi polisi tetapi nggak minat pada kejahatan, yang jadi guru tapi nggak minat pada pendidikan dan pengajaran pada siswa didik. Itu banyak. Memang secara rasio kurang jumlahnya, tetapi ketika hanya dikejar jumlahnya atau kuantitasnya, tetapi bahan bakunya buruk, bahan bakunya kurang baik, dan sistem pendidikannya tidak di-upgrade lebih baik, bagaimana kualitasnya akan meningkat, kualitas kesehatan secara umum. Jadi saya tetap berpikir pada quality over quantity. Jadi kualitas lebih dibandingkan kuantitas. Karena kalau kualitas yang dipentingkan, banyak hal akan tercapai secara efektif dan efisien. Sekarang kalau problem jumlah dokter yang kurang itu sebenarnya memang kalau pakai standar WHO kurang memang. Tapi toh sebenarnya ada tenaga medis yang lain yang bisa menunjang kesehatan masyarakat, apakah itu perawat, bidan, ataukah itu sarjana kesehatan masyarakat. Kenapa untuk kesehatan promotif itu tidak tenaga SDM yang ada, misalnya sarjana kesehatan masyarakat, tidak disebar ke seluruh kawasan Indonesia bagian tengah dan bagian timur yang kekurangan memang. Kalau problem dokter terkonsentrasi di daerah Jawa, itu sebenarnya karena kebijakan yang dulu kenapa malah dihilangkan. Dulu itu ada istilah ketika lulus dokter itu menjadi pegawai tidak tetap selama 3 tahun di daerah terpencil dan setengah terpencil. Itu bisa mencukupi kebutuhan distribusi kebutuhan dokter untuk yang di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Bahkan dulu untuk jadi spesialis pun juga boleh praktek kalau udah melakukan wajib kerja sarjana di daerah yang terpencil. Kenapa sekarang tidak? Karena sekarang itu produk pendidikan itu sekarang semuanya serba instan. Serba bagaimana kembali untuk bisa bekerja, kemudian mencapai kesejahteraan secara material. Tetapi coba jikalau kita hanya mementingkan jumlah saja, itu ibarat memperbanyak orang tetapi tidak punya efektivitas. Memperbanyak SDM tapi efektivitasnya tumpul, ya sama aja. Misalnya kita sekarang punya 17 juta lulusan perguruan tinggi. Kemudian lulusan S2 tuh master magister itu hampir 1 juta. Kemudian yang S3 doktor yang mungkin profesor ya, itu mungkin mendekati 50 ribuan orang lebih. Tapi apakah kontribusinya memang efektif untuk pembangunan bangsa ini? Ya, belum bisa diukur secara detail, tapi kita tetap aja negara berkembang. Kalau mau kuantitas SDM tetap akan masih kurang. Oke, mengejar kuantitas seiring dengan kualitas juga baik. Tapi masalahnya ketika beban jumlah dokter itu ditanggung atau diselesaikan secara cepat, tidak secara gradual, otomatis bebannya akan di pundak perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta dibebaskan untuk membuka fakultas kedokteran, sedangkan mereka nggak punya fasilitas penunjang yang lengkap. Apakah itu laboratorium yang lengkap, apakah itu kurikulum pendidikan yang tepat, apakah itu dosen yang cukup. Dan apalagi pendidikan sekarang diperpendek. Dulu mau lulus sarjana kedokteran aja bisa 5 tahun, 6 tahun, sekarang 3,5 tahun. Begitu banyak cetakan-cetakan instan. Kalau bahan bakunya buruk, kurang baik, tidak mempunyai kompetensi secara intelektual, ya hasilnya outputnya akan buruk. Ya hanya akan profesi hanya sebagai untuk balik modal secara cepat aja. Modal yang dikeluarkan waktu pendidikan dulu bagaimana balik cepat. Tetapi coba jikalau metode penyaringannya, ini kan kuncinya di masalah pendidikan. Volume output pendidikan kurang banyak, pendidikan kedokteran. Oke, sekarang universitas boleh diperbolehkan, walaupun tetap pakai metode akreditasi perguruan tinggi supaya kualitasnya meningkat. Tapi coba jikalau
untuk perguruan tinggi negeri supaya bahan bakunya tetap ada yang bagus sebagai daya dorong supaya profesi kedokteran lebih maju misalnya. Bagaimana kalau perguruan tinggi negeri itu lebih banyak UTBK, jalur melalui tes yang diterima. Jadi potensi orang miskin, orang yang nggak punya uang tetapi punya kemampuan kompetensi secara intelektual dan akademis itu bisa menjadi dokter. Tentunya ketika mereka lulus mungkin akan ada program pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri tetapi di kawasan Indonesia Tengah dan Timur di mana di sana kekurangan dokter. Tetapi kan sekarang jalur tes aja kan lewat mandiri sama prestasi itu lebih banyak dibandingkan jalur tes tulis. Jadi lebih banyak kemampuan kompetensi secara material, keuangan. Demikian juga masuk spesialis. Kita kan masih pendidikan feodal ya, post kolonial lah. Jadi untuk masuk spesialis harus punya channel mungkin atau harus berbiaya banyak dan nggak bisa nyari uang pada saat jadi sekolah PPDS, sekolah spesialis. Mbok ya ada sistem bagaimana PPDS sekolah spesialis itu digaji, kan mereka menggantikan tenaga dokter senior. Kenapa nggak digaji? Entah berapa persentase, tapi mereka bisa hidup. Jadi banyak yang niat mau jadi spesialis. Jadi memang perlu perombakan sistem pendidikan. Tapi jikalau hanya mementingkan kuantitas, itu hasilnya akan kontraproduktif. Masalahnya dokter itu profesi, seperti juga yang lain. Profesional itu bukan apa gelarmu, apa pekerjaanmu, tapi seberapa baik kamu melakukan pekerjaanmu. Jadi biarpun ada yang punya titel dokter tetapi dia tidak punya minat pada kesehatan dan pada manusia, ya dia hanya akan ngomong sebentar, tulis resep, udah pergi kayak gitu. Tetapi ketika dia menjalankan profesinya dengan intens, dengan benar-benar demi kesembuhan pasien, pasien tidak akan bolak-balik ke dokter. Jadi seakan-akan jikalau kualitas baik, kemungkinan problem kuantitas itu bisa sedikit banyak teratasi gitu.